Halo semua guys, welcome to Ruang Komik. Kita akan melanjutkan I'm Really Not a Demon God Lucky part kesekiannya. Nah, di part sebelumnya, Joseph sudah dinasihati Linji ya, sekaligus mendapatkan buku yang rupanya bisa menenangkan kutukan pedang kandela miliknya. Nah, ada beberapa part yang belum tersampaikan sebenarnya kemarin ketika Joseph ini mengisi formulir peminjaman buku untuk 1 minggunya. Nah, di novel sebenarnya dijelaskan bahwa Joseph sempat melirik ke kolom yang ada nama Wilde-nya, yang dimana ada keterangan Wilde meminjam buku selama 1 bulan. Nah, sehingga dari sini Joseph bisa mengira-ngira kapan Wilde ini akan kembali ke toko bukunya si Linji. Nah, setelah itu Joseph keluar lalu mengatakan bahwa meskipun Wilde ini mungkin sudah dibantu oleh Linji, karena Joseph kan menganggap Linji ini adalah seorang yang netral ya, siapapun dibantu. Nah, meskipun begitu, Joseph ini tetap semangat untuk menangkap Wilde karena dia adalah seorang Radiant Knight yang memang tugasnya untuk membela kebenaran. Masih. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke ceritanya guys, kita intro dulu. Semoga terhibur dan enjoy the story. Oke, di part ini kita mulai di komik chapter 11. Jadi mungkin sampai sini kalau kalian ada yang mau baca sendiri, bisa langsung aja ke komiknya di chapter 11. Tapi kalau mau lanjut nonton video ini, ya silahkan. Di sini diperlihatkan si Cloud atau murid Joseph yang mendapatkan laporan dari Greg Morrison kalau dia melihat Joseph tidak sadarkan diri di dalam toko buku di Jalan 23 atau toko bukunya si Linji. Sehingga Cloud pun kemudian menjadi panik. Nah, tapi pintarnya Cloud ini tidak sembarangan untuk bertindak ya. Jadi dia tidak mau buru-buru, karena jika Joseph saja tidak bisa menanganinya, artinya pemilik toko buku yang sedang diselidiki ini bukanlah orang sembarangan. Jadi kalau dia bertindak gegabah itu bisa-bisa nanti terjadi sebuah musibah. Nah, tak lama Cloud pun mendapat kabar dari tim investigasi yang memantau di sekitaran toko buku kalau Joseph rupanya sudah keluar dari toko buku tersebut dengan keadaan yang baik-baik saja. Tidak terlihat seperti terluka ataupun habis baku hantam, sehingga membuat Cloud menjadi lega. Nah, kemudian ponsel Cloud ini berdering lagi, yang rupanya adalah telepon dari Joseph sendiri yang menyuruh Cloud untuk menarik semua tim investigasi yang ada di sekitaran toko buku untuk segera mundur, jangan lagi memantau toko bukunya si Linji. Dan dia juga menyuruh Cloud untuk mengklasifikasikan toko buku tersebut ada di rank S atau rank Supreme yang sangat rahasia. Sehingga ini tentunya membuat Cloud bertanya-tanya dong, apa yang terjadi di toko tersebut sampai Joseph ini memberikan klasifikasi S rank kepada toko buku itu. Di mana S rank ini adalah tingkat yang paling tinggi ya, melebihi ranknya si Wilde yang selama ini sudah diburu oleh Joseph namun tidak ketemu-ketemu. Namun saat itu Joseph tidak menjawab pertanyaan Cloud karena entah bagaimana ya Joseph ini tahu kalau ada yang sedang menguping di sekitar Cloud. Yang maksudnya ini adalah si Greg Morrison yang masih ada di ruangan tersebut. Jadi Joseph tidak mau menjawab, lalu langsung menyuruh Cloud untuk menjalankan perintahnya tadi untuk menarik kembali tim investigasi di sekitaran toko buku. Nah, Cloud yang merasa dirinya cukup ceroboh ya, membiarkan si Greg mendengar percakapannya dengan Joseph, kemudian langsung menghantam Greg ini sampai dia pingsan. Lalu lanjut menghubungi personel yang mengurus dokumen-dokumen intel untuk minta izin membuat file baru rank S atau rank Supreme tadi atas perintah si Joseph. Dan karena Joseph sendiri posisinya sudah sangat tinggi di Secret Tower ya, permintaan Cloud ini langsung disetujui oleh personel yang mengurus dokumen tersebut. Nah, jelaskan di novel kalau tugas bagian intel adalah memantau semua makhluk extraordinary yang ada di Nujin, supaya kalau terjadi sesuatu mereka ini bisa turun tangan secara langsung. Jadi otomatis dokumen yang dimiliki Secret Tower ini ada banyak sekali yang mencatat berbagai makhluk atau organisasi mutan yang ada di Nujin. Sehingga ada bagian sendiri yang bertugas untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut. Lalu Truth Society juga sering membeli informasi tersebut dari Secret Tower yang gunanya untuk memberikan peringkat kepada makhluk extraordinary tersebut. Jadi rupanya Truth Society inilah yang setiap tahun mengeluarkan list peringkat siapa saja mutan yang ada di tingkat abnormal sampai Supreme. Jadi misalnya Wilde naik ke tingkat Supreme gitu ya, nanti Truth Society akan mengumumkan bahwa Wilde ini sudah ada di tingkat Supreme. Gitu ya, sedikit penjelasan dari novelnya. Kita balik lagi. Nah, permintaan Cloud tadi rupanya langsung disetujui karena atas nama Joseph yang merupakan Radiant Knight. Nah, tak lama setelah itu Joseph pun sampai di kantornya lalu menyuruh Cloud untuk menghapus ingatan Greg Morrison yang tadi sudah menguping pembicaraan mereka berdua. Karena Greg ini posisinya bisa dibilang masih belum cukup tinggi lah untuk bisa mengetahui file yang berstatus sangat rahasia. Seperti toko buku si Linji ini yang diklasifikasikan statusnya menjadi top secret atau sangat rahasia. Nah, Cloud di sini rupanya sempat mengenalkan Greg. Dia berkata kepada Joseph kalau Greg ini adalah dari keluarga mage yang cukup berbakat terkait shape-shifting atau berubah bentuk.
sehingga dia ditempatkan di bagian intelijen. Dia juga merupakan fans beratnya Joseph yang sudah mengikuti banyak fans klub Joseph sampai menghabiskan jutaan uang katanya. Nah, setelah si bapak Joseph ini mendengar kata-kata tentang uang, dia langsung tertarik dengan si Greg Morrison ini. Kemudian Joseph menyuruh Claude untuk menerima si Greg ini sebagai ksatria magang yang ada di bawah naungan Joseph secara langsung. Dan bisa dibilang ini seperti Greg sudah diangkat sebagai murid lah oleh si Joseph. Dan ini sekaligus juga bisa menghemat uang, kata si Joseph, untuk biaya penghapusan ingatannya Greg. Jadi karena nggak perlu dihapus, jadi yang nggak perlu mengeluarkan uang lah. Ya intinya lagi-lagi demi uang lah. Memang cukup greedy ya si bapak satu ini. Sampai si Claude sendiri juga kesel-kesel sendiri. Nah, kemudian ditunjukkan file top secret yang baru saja diisi Joseph tadi tentang toko bukunya si Mamang Linji dengan nomor 0113. Nah, ini inget-inget ya, nomor 0113 karena nanti bakal sering disinggung ke depannya. Lalu status dokumennya diisi sangat rahasia. Ada juga alamat lengkap tokonya dan detail kalau buku yang berasal dari situ berisi kekuatan yang sangat kuat dan misterius. Dan yang paling menarik adalah status bahayanya yang diisi friendly atau cukup bersahabat. Jadi meskipun Linji ini diklasifikasikan sebagai makhluk di tingkat supreme, tapi orangnya dinilai tidak barbar atau bisa diajak berkompromi lah. Nah, namun meskipun begitu tetap dikasih keterangan bahwa tidak disarankan untuk melakukan kontak secara langsung supaya orang-orang tidak melakukan hal yang ceroboh gitu ya. Kalaupun ada ya berharap saja orang tersebut akan selamat nantinya. Gitu kata si Joseph. Nah, Shin kemudian pindah ke Joseph yang sudah pulang ke rumahnya yang ada di Nojin Jalan nomor 1. Yang dimana di Nojin ini makin kecil angka jalannya, maka isinya itu tempat tinggal orang yang sangat berpengaruh lah, kayak pejabat, pengusaha besar dan sebagainya. Sedangkan kalau makin besar angkanya, maka tempatnya itu makin gak jelas. Singkatnya gitulah. Di sini Joseph sudah berganti memakai piyamanya dan mau beristirahat. Tapi dia terlihat masih teleponan dengan seseorang yang terdengar khawatir dengan keadaan Joseph. Karena dia mendengar kabar tentang Joseph ini yang tidak sadarkan diri ketika melakukan sebuah penyelidikan. Namun Joseph justru marah balik ke orang tersebut dan menyuruhnya untuk menghubungi Claude saja kalau mau tanya-tanya lebih detail. Nah, siapakah si orang ini? Kita masih belum tahu ya. Nah, lalu sampai sini kutukan pedang kandela milik Joseph ini rupanya masih tenang berkat kekuatan dari bukunya si Linji. Dan untungnya kekuatan buku tersebut juga tidak mengubah mood Joseph sama sekali. Jadi syukurlah intinya. Lalu diperkenalkan juga si Melissa, yaitu anak dari si Joseph, yang saat itu juga merupakan ksatria di Secret Tower yang ada di tingkat abnormal dan juga sudah menjadi kapten skuad tempur di Secret Tower. Namun meskipun Melissa ini cukup berprestasi ya, bapak tetaplah seorang bapak. Jadi Joseph ini lalu menyuruh Melissa untuk minum susu malam-malam sehingga membuat Melissa ini menjadi kesal karena tidak suka dianggap seperti anak kecil oleh bapaknya sendiri. Nah, ketika Joseph keluar, Melissa kemudian melihat sebuah buku di atas meja. Awalnya dia heran ya, kenapa bapaknya yang otaknya isi otot semua ini tumben-tumbenan kok baca buku. Jadi karena Melissa penasaran dan Joseph juga kebetulan sedang keluar teleponan, Melissa ini kemudian membaca buku tersebut yang setelah itu membuat dia seakan terpaku atau terpana lah membaca isi di dalamnya. Nah, di saat yang sama Joseph yang sedang teleponan ini terdengar marah-marah kepada orang yang bicara di ponselnya dan berdebat tentang toko buku yang tadi dia selidiki. Joseph terdengar meyakinkan orang tersebut kalau pemilik toko buku atau si Linji ini bisa mengkoitkan dia bahkan tanpa keringetan dan tanpa mengeluarkan aeter sama sekali. Jadi bisa dibayangkan sekuat apa pemilik toko buku ini, kata si Joseph ya. Sehingga Joseph pun melarang orang di teleponnya tersebut untuk bertingkah macam-macam dan nurut aja dengan perkataan si Joseph. Jadi kata Joseph, cukup toko buku itu nggak usah diganggu dan perlakukan dengan sopan. Pokoknya jangan mengundang bahaya ke diri sendirilah, gitu ya katanya. Nah, balik lagi ke Melissa yang sayangnya belum sempat untuk menyelesaikan membaca buku milik Joseph tadi yang berjudul Seed of the Abyss ini sebelum Joseph kemudian masuk lagi. Untungnya saat itu Melissa tidak ketahuan dan Joseph hanya kembali menyuruh Melissa untuk meminum susunya sehingga Melissa kemudian jadi ngambek. Nah, melihat putrinya yang nggak nurut dan nakal ini, Joseph menjadi agak kesal karena mungkin Melissa ada di fase yang lagi nakal-nakalnya lah ya. Tapi mengingat kembali istrinya yang sudah meninggal, sebagai seorang bapak dia tetap berharap yang terbaik untuk si Melissa ini. Oke, balik lagi ke Melissa karena tadi dia belum selesai membaca buku milik Joseph. Dia jadi makin penasaran tentang siapa sih karakter utama yang ada di dalam buku tersebut.
Apakah Raja Elf Candela atau siapa? Karena ceritanya ini bagus gitu ya katanya. Tapi sayangnya belum sempat dia selesaikan. Tentunya Melissa sempat mendengar bapaknya tadi ngomong sesuatu tentang sebuah toko buku. Jadi dia kemudian membuka dokumen-dokumen Secret Tower menggunakan akses milik ibunya yang sudah meninggal, yang dulunya juga merupakan salah satu Radiant Knight. Dan izin aksesnya ini sudah diwariskan kepada Melissa. Dan setelah dicoba rupanya memang berhasil. Di situ Melissa menemukan sebuah dokumen tentang toko buku yang ada di kelas S atau kelas Supreme. Namun meskipun kelas S, di situ statusnya ditulis bersahabat, sehingga Melissa ini meremehkan tingkat bahayanya dan tanpa pikir panjang berencana untuk pergi ke toko tersebut. Dia kemudian melihat segelas susu dari bapaknya tadi, lalu setelah berpikir sejenak, dia lalu meminumnya. Oke, scene kemudian berpindah. Saat itu berita di TV mengabarkan cuaca di Nujin yang statusnya berubah menjadi status merah karena hujan lebat belum berhenti selama berhari-hari. Sehingga diprediksi sebentar lagi mungkin sepertiga kota Nujin ini akan kebanjiran. Nah, di sini sebenarnya di novel sudah dijelaskan bentuk kota Nujin yang ada 2 tingkat. Lalu juga dijelaskan pengaruh perusahaan bapaknya Sixu itu sebagaimana besarnya di cerita ini. Jadi perusahaan bapak Sixu ini bukan perusahaan laba-laba lah. Tapi karena di komik tidak dijelaskan ya, jadi kita lanjut aja dulu. Oke, di sini terlihat banjir sudah mulai masuk ke toko bukunya si Linji. Namun untungnya tidak terlalu parah dan buku-buku miliknya juga tidak ada yang basah. Nah, setelah beberes toko sampai kinclong, Linji ini kembali membuka toko bukunya sambil mengingat kucing kemarin yang pulang dengan keadaan hujan-hujanan. Yang maksudnya adalah si Greg Morrison. Jadi mana saat itu, di saat yang sama, Greg justru lagi sangat bahagia karena bisa berada di kantor milik idolanya si Joseph. Dan di sebelah toko Linji ada sebuah toko yang menjual produk audio video seperti kaset dan lain-lain milik seorang pria bernama Colin. Yang dimana toko ini kondisinya juga sebenarnya sama ya seperti toko bukunya si Linji yang berdebu dan tidak banyak orang yang beli di sana. Si pemiliknya atau si Colin ini saat itu sedang emosi karena TV miliknya tidak mau menyala. Karena cuaca buruk Nujin ini merusak sirkuit listrik miliknya yang ada di luar rumah. Nah, karena Colin ini tahu ya kalau Linji orangnya cukup baik. Jadi dia memanfaatkan hal tersebut untuk minta tolong kepada Linji mengecek sirkuit yang ada di luar. Karena katanya dia lagi sibuk, padahal dia kan nggak ngapa-ngapain ya. Namun Linji pun dengan polosnya mau-mau aja dia membantu si Colin. Namun ketika Linji mau keluar untuk memperbaiki sirkuitnya, muncul makhluk hitam kemarin yang mengabulkan permintaan Linji. Yang di sini Linji memanggil makhluk tersebut dengan nama Inky. Jadi dia dipanggil Inky sama si Linji. Dimana di novel dijelaskan saat itu keadaan Inky sudah mulai pulih berkat Linji yang menyebarkan buku-bukunya. Yang sebelumnya Inky ini cuma bisa berbentuk seperti lendir ya, atau seperti Venom lah kemarin. Sekarang dia sudah bisa membentuk tubuhnya seperti bayangan yang cukup besar. Nah, Linji mengira Inky saat itu datang untuk menyuruh Linji buru-buru menyebarkan bukunya supaya dia makin pulih atau sebagai bayaran untuk terisekannya dirinya gitu ya. Tapi Inky rupanya memberikan gestur seperti mau membantu Linji untuk mengecek sirkuit milik Colin yang ada di luar rumahnya. Jadi supaya Linji ini tidak hujan-hujanan. Sehingga Linji merasa Inky ini adalah makhluk yang sangat baik dan sopan. Dan dia sangat terbantu dengan hal tersebut. Nah, tak lama setelah itu masalah sirkuit ini sudah dibereskan oleh si Inky. Dan Colin pun sudah berterima kasih kepada Linji karena listriknya sudah bisa digunakan kembali. Namun tanpa sepengetahuan Linji, Inky ini rupanya pergi ke rumah Colin. Kemudian menampakkan dirinya di depan Colin sebagai sesosok bayangan hitam menyeramkan. Sehingga membuat si Colin ini ketakutan. Karena Colin ini adalah orang biasa yang tidak mengenal apa itu makhluk extraordinary. Dan sampai sini, Colin pun mengira pemilik toko buku di sebelahnya atau si Linji ini bukanlah seorang manusia, tapi melainkan seorang hantu gitu ya. Dan kita kembali lagi ke Linji yang seperti biasa sedang menunggu pelanggan datang ke tokonya. Tak lama kemudian Wildy pun datang, katanya dia mau memberikan sebuah hadiah kepada Linji. Karena sebelumnya Wildy sudah berjanji akan memberikan hadiah yang lebih bagus daripada gargoyle sebelumnya. Dan Linji di sini berkata bahwa dia sudah puas dengan hadiah gargoyle kemarin. Jadi kalau mau dikasih hadiah lagi, dia akan mikir-mikir dulu mau menerima atau tidak. Jadi Linji ini tidak mau merepotkan si Wildy lah intinya. Dan mendengar bahwa Linji sudah puas dengan hadiah gargoyle sebelumnya, Wildy lagi-lagi memandang Linji ini sebagai orang yang sangat baik. Meskipun gargoyle pemberiannya sebenarnya tidak berguna ya dibandingkan dengan buku si Linji yang punya kekuatan yang sangat besar. Tapi dia tetap mendapatkan pujian dari Linji. Jadi Linji ini orangnya baik sekali gitu. Nah sehingga karena Wildy sudah dibantu selama 2 tahun ini, bahkan karena buku kemarin kekuatan Wildy ini sudah jauh meningkat. Dan dia merasa sudah tidak jauh lagi untuk menuju ke tingkat Supreme.
berkat buku karya si Linji yang berjudul Cold Days Gold kemarin. Nah, sehingga karena hal tersebut, Wilde merasa harus memberikan hadiah yang terbaik lah untuk si Mamang Linji ini. Lalu karena Linji tadi berkata mikir-mikir dulu ya mau terima atau tidak, Wilde kemudian meyakinkan Linji kalau tidak perlu sungkan untuk menerima hadiahnya. Karena dia selama ini sudah dibantu oleh si Linji. Apalagi barangnya kali ini kata Wilde kurang berguna untuk dirinya sendiri. Jadi mungkin akan lebih jauh berguna jika Linji yang memilikinya. Gitu ya kata si Wilde. Nah, Wilde pun kemudian memberikan sebuah Dreamcatcher sebagai hadiahnya. Nah, di sisi lain, Linji rupanya juga tahu tentang Dreamcatcher tersebut. Jadi ketika dia di bumi, dia pernah pergi ke sebuah acara dan bertemu dengan seorang American Indian yang memperkenalkan tentang Dreamcatcher. Jadi Dreamcatcher adalah sebuah simbol budaya orang American Indian, di mana mereka percaya bahwa udara malam itu berisi mimpi-mimpi. Nah, Dreamcatcher inilah yang berfungsi untuk menyaring mimpi buruk dan menangkap mimpi indah untuk pemiliknya, supaya pemiliknya ini bermimpi indah. Lalu dipercaya juga Dreamcatcher ini bisa menjadi media untuk orang berkomunikasi dengan roh gitu ya. Nah, setelah tahu kalau rupanya ada Dreamcatcher juga di dunia lain ini selain di bumi, Linji kemudian berkata bahwa dia tidak menyangka akan melihat Dreamcatcher di sini, atau maksudnya di dunia lain ini ya. Nah, Willy yang mendengar rupanya Linji tahu tentang Dreamcatcher, sebenarnya dia dalam hati juga tidak heran ya. Karena meskipun Dreamcatcher adalah alat sihir yang tidak sering terlihat di kalangan makhluk extraordinary, tapi juga tidak selangka itu, setidaknya untuk seorang black mage di tingkat destruktif seperti Wilde ini. Jadi apalagi bagi seorang Linji yang pengetahuannya sangat luas, jadi sangat wajar kalau dia tahu. Nah, itu menurut si Wilde ya. Nah, lalu berharganya sebuah Dreamcatcher adalah karena isi mimpi yang ada di dalamnya yang sangat indah. Tapi juga seperti dua sisi pisau, di mana pemilik Dreamcatcher yang tidak punya kekuatan setara tingkat supreme bukan malah bermimpi indah, tapi justru mimpi tersebut akan menghancurkan jiwa pemiliknya. Saking kuatnya ya sebuah Dreamcatcher itu. Tapi Wilde berpikir, sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk orang sekuat Linji. Pasti easy peasy lah intinya. Nah, di sisi lain, Linji yang melihat Dreamcatcher tersebut dibuat sangat rapi dan sepertinya dikerjakan dengan tangan, dia merasa kagum dengan keindahan Dreamcatcher tersebut. Lalu kebetulan selama ini Linji juga merasa tidurnya kurang nyenyak karena cuaca buruk yang melanda Nuojin ini. Jadi dia menduga mungkin Pak Wilde ini memberikan sebuah Dreamcatcher supaya berharap Linji bisa tidur dengan nyenyak. Sehingga Linji pun menjadi tersentuh dengan kebaikan Pak Wilde ini. Jadi dia kemudian menerima hadiah Wilde ini sambil berkata kalau memang itulah yang sedang dia butuhkan saat ini. Nah, mendengar hal tersebut, Wilde pun menjadi lega lalu berpamitan pergi dari toko si Linji. Oke, Shin kemudian berpindah ke tim Shiksu yang kembali bertempur dengan kelompoknya si Harris. Nah, di sini ditunjukkan bentuk beast mutation milik Shiksu yang berasal dari Dream Beast bernama Skywolf. Jadi darah yang disuntikkan ke tubuh Shiksu adalah darah Dream Beast Skywolf ini. Nah, singkat cerita, karena beast mutation Shiksu ini dan kekuatan baru Will of Steel miliknya, dia bisa membantai bawahan Harris dengan cukup mudah. Meskipun ada banyak sekali mage atau penyihir di pihak Harris yang kebanyakan ada di tingkat Pandemonium. Jadi sama seperti Shiksu sendiri yang ada di tingkat Pandemonium. Tapi Shiksu tetap lancar jaya mengalahkan banyak sekali penyihir di pihak Harris. Sehingga Kai cukup kagum dengan tuannya ini karena bisa mempunyai kekuatan seperti itu yang mungkin memang bisa mengubah dunia para hunter ini. Namun di sisi lain, dia juga penasaran dengan identitas orang yang memberikan kekuatan tersebut atau pemilik toko buku di jalan nomor 23. Karena dia kan belum pernah bertemu ya, jadi si Kai ini penasaran siapa sebenarnya pemilik toko buku tersebut dan apa motifnya ini. Nah, melihat Kai yang sepertinya sedang memikirkan sesuatu, Markus kemudian menegur Kai dan berkata nggak perlu memikirkan apa-apa. Karena tugas mereka hanyalah mengikuti semua perintah dari Ji Shiksu sebagai tuan mereka, apapun nanti hasilnya. Yang hal tersebut kemudian menyadarkan Kai dari lamunannya. Dan di sisi lain, Harris juga terlihat sedang memantau pertempuran dari belakang. Dia saat itu sedang berbicara dengan seorang pria bernama Uri. Harris berkata kepada Uri kalau ada yang membantu Shiksu dari belakang. Seseorang yang sangat kuat yang bisa mengendalikan beast mutation. Ya bahkan Wilde saja tidak bisa. Lalu Harris juga berkata kalau dia mendengar kabar Wilde muncul di jalan nomor 23. Jadi dia menyuruh Uri untuk pergi mencari Wilde. Siapa tahu Wilde ini tahu tentang kekuatan Ji Shiksu. Karena rupanya Uri ini adalah muridnya si bapak Wilde.
Jadi dari segi kekuatan pun Uri ini sudah dipastikan lebih kuat dari mage lain atau penyihir lain di pihak Harris yang tadi dibantai sama si Jisixu. Nah belum sempat Uri ini pergi dari situ, Sixu menggunakan kekuatan Will of Steel miliknya untuk melacak dan berhasil menemukan posisi Harris. Lalu Sixu berteleportasi ke atas Harris dan baku hantamlah mereka ini dan Sixu berhasil melukai tangan si Harris. Nah kemampuan teleportasi ini adalah sebenarnya salah satu kekuatan milik Dream Beast Skywolf gitu ya. Nah namun di saat yang sama Uri kemudian merapal beberapa mantra pengendali pikiran kepada Sixu dan berkat sihir tersebut Harris hampir berhasil menumbangkan Sixu. Tapi lagi-lagi karena kekuatan Will of Steel milik Sixu, dia berhasil sadar dari pengaruh sihir Uri dan kembali menyerang Harris hingga berhasil memutuskan tangan si Harris. Nah namun dalam jeda waktu tersebut, Uri dari jauh sudah merapal lagi mantra api yang cukup besar yang kemudian diarahkan kepada Jisixu. Di sini Sixu sebenarnya terpojok dan hampir saja kalah karena Skywolf atau Dream Beast sumber kekuatan Sixu ini adalah salah satu Dream Beast yang cukup lemah terhadap api. Jadi otomatis kekuatan Sixu pun akan lebih lemah jika berhadapan dengan api. Nah untungnya di detik terakhir sebelum sihir Uri ini mengenai Sixu ini terlihat memaksakan dirinya dan terlihat juga berhasil menghilang dari tempatnya tadi. Sehingga sihir Uri ini tidak mengenai apa-apa saat itu. Nah kemudian menariknya Harris yang sedang terluka tadi kemudian bisa meregenerasi tangannya untuk tumbuh kembali berkat darah dari Dream Beast-nya yang dosisnya ini lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. Dan di sini Harris sebenarnya sudah tahu bahwa Sixu dibantu oleh pemilik toko di jalan nomor 23. Tapi dia tidak menyangka kalau orangnya ini jauh lebih kuat daripada yang dia bayangkan. Sampai bisa punya kekuatan untuk mengendalikan Beast Mutation. Tapi saat itu yang lebih menarik perhatian Harris adalah kekuatan Sixu yang bisa menyerap informasi dari jiwa si Ruwen dan mendeteksi lokasi Harris. Dan juga menghancurkan sihir pengendali pikiran dari si Uri. Jadi Harris lebih tertarik dengan kekuatan tersebut daripada Beast Mutation milik Sixu. Yang dimana itu semua sebenarnya adalah kekuatan baru dari buku Will of Steel milik Sixu ya. Nah, Harris lalu menyuruh Uri untuk segera menjalankan rencana mereka. Yang sampai sini masih belum diungkapkan apa rencananya. Lalu Harris menunjukkan item The Egg of the Magic Mirror yang ada di tangannya. Harris lalu bertanya kepada Uri, kira-kira apa yang akan menetas dari telur ini? Nah, Uri menjawab yang akan menetas adalah Dream Beast. Tapi Harris kemudian menyalahkan jawaban Uri, lalu berkata yang akan menetas adalah seorang dewa yang asli, kata si Harris. Nah plot kemudian berpindah lagi ke Linji yang sudah menutup toko bukunya, lalu pergi ke kamar dan menggantung Dreamcatcher pemberian dari Wilde tadi, sambil mengagumi kerajinan Dreamcatcher tersebut yang sangat indah. Dan Linji juga berharap Dreamcatcher tersebut memang bisa menyaring mimpi buruk dan menangkap mimpi-mimpi yang indah. Kemudian Linji pun tidur. Nah di dalam mimpi si Linji, dia ini ada di sebuah dunia yang dipenuhi dengan salju dan pemandangan luas yang sangat indah. Nah namun anehnya, meskipun saat itu sedang bersalju ya, Linji merasa suhunya ini cukup hangat, bukannya dingin. Tapi Linji mewajarkan hal tersebut karena memang itu mimpi ya, jadi apa saja bisa terjadi di dalam sebuah mimpi. Nah di tengah daratan itu ada sebuah pohon yang sangat besar dengan batang yang melingkar-lingkar dan di bawahnya dikelilingi bunga iris. Daunnya juga sangat rindang sampai menurut Linji ini sepertinya daun tersebut bisa sepenuhnya menghadang sinar matahari. Saking indahnya sampai bahkan Linji mengira pohon tersebut tidak mungkin ada di dunia nyata. Nah lalu di bawah pohon tersebut ada seorang wanita cantik berpakaian serba putih yang terlihat sedang tertidur lelap. Tapi masih belum dijelaskan siapa si wanita tersebut, jadi juga tidak tahu. Linji kemudian memetik satu bunga iris di bawah pohon tersebut lalu kemudian menciumnya. Dan menurut Linji, mau dirasakan bagaimanapun juga, mimpi tersebut terasa sangat nyata. Sehingga Linji menyimpulkan bahwa dia sedang mengalami lucid dream, atau sebuah mimpi yang bisa dikendalikan. Buat kalian yang nggak tahu, mungkin bisa kalian browsing aja ya, apa itu lucid dream. Ya memang ada di dunia nyata. Oke, jadi Linji menyimpulkan bahwa dia sedang mengalami lucid dream yang mungkin terjadi karena Dreamcatcher tadi menimbulkan sebuah sugesti kepada Linji sampai ke bawah ke mimpi gitu ya. Yang intinya penjelasannya sangat logik lah. Tapi meskipun begitu, dia juga masih bingung sebenarnya kenapa dia bisa memimpikan seorang wanita cantik yang serba putih ini, yang sedang tertidur ini. Padahal Linji sebelumnya tidak pernah bertemu dengan wanita seperti itu, tidak pernah nonton film yang ada wanita seperti itu, pokoknya tidak pernah membayangkan wanita seperti itu. Jadi biasanya tidak mungkin di sebuah mimpi itu tiba-tiba ada makhluk yang tidak pernah diketahui gitu ya.
Tapi lagi-lagi ya sudahlah, di dalam mimpi memang apa saja bisa terjadi. Nah, Lin Ji ini kemudian menghampiri si wanita tersebut sambil mengagumi kecantikannya yang seperti di novel-novel katanya. Lalu menyelipkan bunga iris yang sempat dia petik tadi ke telinganya. Yang rupanya membuat si wanita ini kemudian terbangun. Nah, siapakah si wanita cantik bertelinga elf ini? Nah, kita akan lanjut ke part selanjutnya guys. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, tekan juga loncengnya, lalu pilih yang all supaya kalian bisa dapat notifikasi jika video barunya sudah upload. Kalian juga bisa komen-komen di bawah guys jika ada pertanyaan tentang part ini. Dan buat kalian yang mungkin mau support aku, bisa melalui link yang ada di deskripsi. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.